Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Fahda, saya dari kelas 10 IPA 1. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas kimia saya yang berisi tentang yang pertama yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang kedua yaitu menjelaskan simbol bahan-bahan kimia, alat laboratorium, serta keselamatan di laboratorium. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel adalah objek penelitian atau media yang berfokus dari dalam suatu penelitian yang berbentuk abstrak maupun real, yang mana nilai variabel memiliki variasi yang bersikap dapat berubah-ubah, sehingga menghasilkan pengertian variabel secara umum yaitu sebagai salah satu objek yang ditentukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan. Adapun definisi atau pengertian variabel menurut beberapa ahli, salah satunya Edi Suryanto, yang menyatakan bahwa variabel merupakan suatu objek yang bernilai penting yang terdapat dalam suatu riset atau penelitian. Berdasarkan hubungan antar variabel dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga variabel kontrol. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel penyebab terjadinya percobaan. Contoh variabel bebas secara umum yaitu waktu dan usia. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Secara singkat, variabel terikat adalah variabel yang tengah diteliti atau diobservasi. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan, atau secara singkatnya, variabel kontrol merupakan variabel perbandingan terhadap variabel yang telah diuji. Contoh variabel kontrol yang paling umum yaitu kelembapan konstan, cahaya, dan durasi percobaan. Satu contoh kasus yang memuat ketiga variabel tadi, yaitu kita melakukan percobaan untuk mengetahui lama perendaman biji kacang hijau, di mana terdapat 5 gelas, yang mana 1 gelas tidak diisi air dan 4 gelas lainnya diisi air sehingga biji kacang hijau terendam. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa variabel bebasnya adalah lama atau durasi perendaman biji kacang hijau. Variabel terikatnya adalah yaitu tumbuhnya biji kacang hijau pada gelas yang terisi air dan gelas yang tidak terisi air. Variabel kontrolnya yakni biji kacang hijau yang tidak mengalami perendaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang simbol bahan-bahan kimia, alat-alat di laboratorium, serta keselamatan di laboratorium. Simbol bahan-bahan kimia. Simbol bahan-bahan kimia adalah piktogram berlatar belakang orange dengan garis batas dan gambar berwarna hitam. Contoh simbol bahan kimia ini yaitu 1. Flammable, yang memiliki makna mudah terbakar. Contoh bahannya ada alkohol, keton, dan gas etina. Cara memperlakukannya, jangan didekatkan dengan sumber api atau permukaan logam yang panas. Yang kedua, yaitu ada eksplosif. Eksplosif ini memiliki makna simbol mudah meledak. Contoh bahannya amonium dikromat dan nitroselulosa. Cara memperlakukannya, jangan diletakkan di tempat yang panas atau dekat sumber api, tetapi sebaiknya disimpan dalam keadaan basah. Hindari zat tersebut dari goncangan atau gesekan. Yang ketiga, ada korosif. Korosif ini memiliki makna simbol menimbulkan karat dan luka pada bagian yang terkena. Contoh bahannya ada asam dan alkali kuat, misalnya asam hipoklorit, dan asam sulfat, asam nitrit, dan asam kloridina. Cara memperlakukannya, hindarkan dari alat-alat yang terbuat dari logam yang mudah berkarat seperti besi atau kayu yang dapat terbakar. Jangan mengenai tubuh. Yang keempat, ada toksik. Makna simbol ini beracun dan bersifat karsinogen. Contoh bahannya merkuri, sianida, fenol, dan gas asam sulfida. Cara memperlakukannya, jangan terminum, dicicipi, terhirup, atau mengenai kulit uapnya. Hindari kontak langsung dengan uapnya.
Yang kelima, ada harmful irritant. Makna simbol ini berbahaya atau menyebabkan iritasi atau keracunan. Contoh bahan: kloroform, natrium hidrosida, dan lainnya. Cara memperlakukannya, uapnya jangan mengenai kulit dan jangan tertelan atau terhirup. Yang keenam, yaitu ada radioaktif. Contoh bahannya uranium, plutonium, dan aktinium. Cara memperlakukannya, disimpan dalam botol berdinding tebal dan tertutup, jangan mengenai tubuh. Alat-alat laboratorium. Alat-alat laboratorium ini ada banyak sekali. Contoh alat-alat laboratorium yang pertama yaitu ada gelas ukur. Gelas ukur ini memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari 10 mili hingga 2 liter. Yang kedua ada tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi dari tabung reaksi ini adalah mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia, cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga ada gelas beker atau gelas piala. Fungsinya sebagai penampung. Yang keempat ada pipet tetes yang berfungsi atau digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Yang kelima ada pipet ukur. Pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Dan masih banyak lagi contoh alat-alat laboratorium. Keselamatan laboratorium. Keselamatan laboratorium ini yang pertama itu ada mempersiapkan P3K. Yang kedua, segera membasuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. Yang ketiga, tidak mencium aroma zat secara langsung. Yang keempat, menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. Yang kelima, mencuci tangan setelah selesai bekerja. Yang keenam, netralisir tubuh dengan meminum susu. Yang ketujuh, menggunakan perlengkapan laboratorium seperti baju lab, masker, dan sarung tangan. Yang kedelapan, merapikan rambut agar tidak mengganggu kerja. Yang kesembilan, berhati-hati saat menggunakan alat kaca. Yang kesepuluh, mengambil bahan kimia menggunakan alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.